Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kita nggak dijauhkannya penyakit dengan obat, di situ-situ juga dibuatnya. Cuma kita kadang mencari jauh-jauh kemana-mana. Ya, kalau kita digigit sesuatu, obatnya ada di situ. Ada bisanya, ada obatnya. Seperti Nabi bilang, kalau ada lalat masuk ke dalam minuman, jangan langsung dibuang, tenggelamkan dulu. Sesudah ditenggelamkan baru buang dulu. Apa maksudnya? Karena lalat itu sayap sebelah kiri mengandung racun, sayap sebelah kanan mengandung penawar. Jadi di situ dua-duanya Allah buat, nggak meribetkan manusia, nggak menyulitkan manusia. Di situ racunnya, di sebelahnya itulah penawarnya. Sama dengan katanya makan kacang itu asam urat, kacang tanah, asam urat, jerawat. Saya nggak takut tuh makan kacang, yang penting jangan digoreng ya. Kalau yang digonseng Bu, yang digonseng kacang siobuk, udah makan 1 kilo 2 kilo nggak masalah Bu, tapi ada syaratnya. Kulit yang kecil tuh, kulit yang tipis tuh ikut dimakan, itu anti asam uratnya di situ. Jadi Allah udah tahu ini kacang enak, tapi ada potensi penyakitnya. Allah buatlah di situ antinya, itulah kulit yang tipis tuh. Tahu kan Bu? Kulit yang tipis tuh. Maka ibu-ibu ada di sini yang penyakit jantung. Tahu obatnya penyakit jantung? Rebus kacang tanah yang masih muda. Yang masih muda. Rebus dengan kulitnya semua, dengan batang-batangnya, makanlah. Itu obat jantung. Justru tempe itu Pak, tempe itu malah jadi potensi kena penyakit jantung. Kalau tempe makannya di rumah makan yang mewah. Awak makan tempe 5.000 di situ, 50.000, wah udah jantungan. Ada obatnya di situ, ada dekat-dekat situlah, di situ penyakitnya, di situ obatnya. Itulah rasa sayang Allah sama kita itu, nggak dijauhkannya. Saya habis Jumatan di Deli Tua, saya jadwal di Deli Tua. Lalu ada pengurus masjid nantang saya, Ustaz suka durian? Suka. Sanggup makan berapa Ustaz? 4. Betul lah Ustaz, betul gue bilang. Sanggup Ustaz makan durian 4? Sanggup. Mau besar, mau kecil sama, aku bilang. Gini Ustaz, saya punya durian. Kalau benar-benar Ustaz sanggup makan 4 sendirian Ustaz, aku kasih lagi 2 janjang. 2 janjang itu maksudnya 2 ikat gini. Ayo, aku bilang. Deal. Di depan orang ramai nggak bisa nolak lagi. Turun Jumat langsung. Rupanya kawan ini toke durian. Baru datang duriannya dari Tapsel. Tapsel tuh Pak, tahulah Kota Nopan. Masya Allah, enak kali pun duriannya. Dibukanya lah terpal durian masih di dalam tikap, belum dibongkar. Rencana dia nanti sore mau dibongkar. Habis Jumat udah ditantangnya saya makan durian 4 buah. Saya nggak takut, aku bilang. Usia begini saya masih berani, tapi saya minta dululah nasi 2-3 genggam, aku bilang. Syaratnya aja karena belum makan siang. Dibukanya lah, sementara dia buka saya makan nasi 2 genggam. Sudah dibukanya dihidang, ditonton jamaah lain. Makan saya satu-satu, habis 4 habis. Kalau ada yang kelima pun gua habisi. Terakhir dia bilang, Ustaz nggak takut? Enggak. Aman ini Ustaz pulang? Aman, aku bilang. Sesuai janji, mana 2 janjangnya? Di mana masalahnya? Memang betul durian itu punya potensi banyak sekali. Potensi asam lambung bisa, kena kolesterol bisa, tapi ada obatnya Bu. Di durian itu juga. Apa obatnya Bu? Ambil air putih, taruh di lubang durian tuh begini, taruh di lubang durian. Lalu minumlah dari lubang durian tuh.
Jadi di tempat durian itu, di situ letak air putih, minum. Itu obatnya, itu antinya Bu, aman. Sampai di rumah masih diteleponnya, Ustaz udah nyampe, udah, nggak masalah, nggak masalah, bilang. Tapi ada sedikit masalah apa? Kurang banyak kau kasih. Dikasihnya 2 janjang. Alhamdulillah. Disitulah Bu, baru saya sadar ternyata durian yang paling enak bukan Musang King, bukan durian Simontong. Durian yang paling enak adalah durian Casio. Andai adalah tiap Jumat kupikir. Nanti ada jadwalku di sini sekali Jumat, mudah-mudahan ada yang nantang saya nanti. Jadi Allah tuh maha sayangnya begitu. Ada masalahnya, solusinya dekat situ juga dibuatnya. Cuma kita ini mata kita terlalu memandang jauh, lupa di sekeliling kita. Allah bilang, "Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban." Nikmatku yang mana yang kalian dustakan? Dekat-dekatnya nikmatku, tapi kalian melihat yang jauh-jauh. Coba kali melihat yang jauh-jauh. Di sekitarmu banyak nikmat, kata Allah. Ya. Kita kembali lagi, luar biasa ini Al-Fatihahnya. Jadi ya sering-sering baca Al-Fatihah supaya barokahnya dapat. Nanti kita bacakan ke air jadi mempan, kita hembuskan ke orang yang penyakit jadi sembuh, gitu ya. Kemudian an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla sholatan lam yaqra fiha ummul Quran fahiya khidat. Siapa yang salat enggak baca ummul Quran maka tertolak. 3 kali kata Nabi begitu. Faqila li Abi Hurairah, maka ditanyalah Abu Hurairah, inna nakunu wara'al imam, kalau kami di belakang imam macam mana pula? Iqra biha bi nafsik, kata Abu Hurairah, kalau kalian sedang jadi makmum baca saja Al-Fatihah dalam hatimu. Imamnya baca Al-Fatihah jangan ngikut, kita baca dalam hati. Ini dalam sholat jahar, maghrib, isya, subuh. Nah, macam mana kalau sholat zuhur, asar, kita baca sendiri karena imam tidak memperdengarkan surah Al-Fatihah, kita baca sendiri. Jangan ada tandingan imam di belakang. Saya sering terganggu dengan makmum yang ikut-ikutan Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan mengganggu imam, mengganggu sebelah juga. Banyak itu yang mengganggu sebelah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Udahlah napasnya bau. Awak hampir pingsan nih, Pak. Kalau kita ikut imam, baca Al-Fatihah dalam hati, kita dengarkan bacaannya. Fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau kamu dibacakan Quran, dengar dan diam. Gitu jemaah. Kalaupun ikut mazhab Syafi'i wajib dibaca juga, katanya. Udah, sesudah imam baca Al-Fatihah baru kita baca sendiri. Jangan serempak. Paham jemaah? Gitu. Qala azza wa jalla qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini, aku membagi salat 2 bagian, sebahagian untukku, sebahagian untuk hambaku. Wali ibadi masalah, dan bagi hambaku aku berikan apa yang dia minta. Fa iza qala al abadu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani abadi. Di saat hamba berkata alhamdulillah rabbil alamin, Allah jawab hambaku ini memuji aku. Wa iza qala ar-rahman ar-rahim qala Allah asna alayya abadi. Apabila hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah langsung menjawab hambaku ini memuliakanku. Wa iza qala maliki yaumiddin qala majjadani abadi. Apabila hamba berkata maliki yaumiddin, Allah langsung jawab hambaku ini mengagungkanku. Iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah jawab langsung haza baini wa baina abadi, ini antara aku dan antara hambaku. Wali abadi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa iza qala ihdinas siratal mustaqim sampai walad dalil, qala hadza li abadi wa li abadi ma sa'ala. Ini semua kata Allah untuk hambaku dan untuk hambakulah apa yang dia minta. Wa hakaza rawahun Nasai, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Nasai. Mulianya Al-Fatihah ini Allah jawab ayat per ayat. Makanya kita jangan baca Al-Fatihah buru-buru. Kenapa? Setiap ayatnya Allah jawab. Langsung Allah jawab.
Makanya jadi imam juga nanti walaupun sholat tarawih, Bu, jangan nyambung-nyambung bacaan Al-Fatihahnya. Memang kita kadang gitulah ya, karena tuntutan jamaah juga, jangan lambat kali imamnya katanya. Nanti kalau lambat kali jamaah pindah ke masjid lain. Akhirnya imam ada yang baca Al-Fatihah 1 nafas. Ada yang 23 rakaat 7 menit. Aku kawan di belakang jadi robot. Jamaah sekalian, kalau nyambung-nyambung sementara Allah jawab satu persatu. Kan banyak imam begini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Gitu. Sopannya nggak ada, adabnya nggak ada. Sementara Allah jawab satu per satu. Jadi macam mana nanti sebaiknya ya? Gimana caranya? Kan juga nggak disuruh, namanya tarawih itu sebetulnya kan santai. Tarawih itu artinya apa? Apa? Santai, rehat. Asal katanya rehat. Rehat itu apa? Istirahat. Kenapa jadi tarawih itu jadi buru-buru? Makanya daripada 23 buru-buru lebih bagus 11 santai. Dulu awalnya dibuat 11 biar santai. Lama-lama 11 pun jadi ngebut. Jangan lagi jemaah. Kalau kita udah tahu begini ilmunya ini. Hal tajibu qiraatul Fatihah 'alal ma'mum fihi salah satu aqwalil ulama. Ahaduha annahu tajibu alaihi qiraatuha kama tajibu ala imamihi li umumil ahadisi li mutaqaddimah. Apakah wajib membaca Al-Fatihah atas makmum? Ada 3 pendapat. Yang pertama wajib sebagaimana umumnya hadis yang terdahulu. Tidaklah diterima salat kecuali membaca Ummul Quran. Jadi menurut yang pertama wajib tetap dibaca walaupun kita jadi makmum. Wasani pendapat kedua, la tajibu alal makmumi qiraatun bil kulliyah lal Fatihah wala ghairuha la fis sholatil jahriyah wala sarriyah lima rawahu Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadihi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana lahu imamum fa qiraatul imami lahu qiraatun. Menurut Imam Hambali, tidak ada kewajiban bagi makmum membaca Al-Fatihah pun membaca ayat yang lain, baik dalam sholat jahar maupun dalam sholat sir. Berdasarkan hadis Rasulullah yang mengatakan, siapa yang sholat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Itu pendapat Imam Ibnu Hanbal. Tidak wajib lagi baca Al-Fatihah. Kita wajib cuma mendengar bacaan imam. Pun tidak wajib katanya kita baca surah yang lain. Jadi apapun dibaca oleh imam, udah kita ikuti aja, kita dengar aja. Begitu. Anas qala Rasulullah, "Idza wada'ta jambaka 'alal firas," apabila engkau meletakkan lambungmu di tempat tidur, wa qara'tal Fatihatal kitab, dan engkau bacalah Fatihatul kitab yaitu surah Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad, faqad aminta min kulli syai'in illal maut, maka semalaman itu kau akan aman dari segala sesuatu kecuali maut. Jadi sebelum tidur baca dulu Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Maka kau akan aman sepanjang malam kecuali maut. Kalau udah sampai pula maut, apa boleh buat? Makanya kan tidur itu pertarungan antara hidup dan mati. Dan doa orang Islam satu kata seluruh dunia, tidak berbeda-beda. Apa doanya? Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Pun bangunnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan kepadanya kami kembali. Ini mau tidur ingat mati, itu orang Islam. Mau tidur ingat mati, mau makan ingat neraka. Gak ada ajaran begini, mau tidur ingat mati, mau makan ingat neraka. Supaya hati-hati terus. Mau makan ingat neraka enggak, Bu? Karena ujung doa makan apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Supaya enggak sembarangan makan, jangan makan yang haram, jangan makan yang bukan hakmu, jangan mau di bandar narkoba, jangan kau mau makan sama koruptor, mentang-mentang gratis. Kalau yang bayar sama koruptor halal enggak? Sudah tahu kita kawan nih koruptor, dibandarinya kita haram.
Udah tahu dia bandar narkoba, dibandarinya makan haram. Makanya doa makan tuh di ujungnya wakina azabannar. Mau tidur, ingat mati. Bangun tidur, ingat mati. Itulah orang Islam. Malah ada doa tidur yang luar biasa dari hadis, namun jarang orang yang hafal. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaitaha wa in ahyaitaha fahfazha wa in tawaffaitaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ini yang dibaca sebelum tidur. Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak? Kalau ada aku kasih 100.000, ada 200.000, ada 300.000, ada. Alhamdulillah, syukur nggak ada. Ya Allah, Engkau yang menghidupkan dan menciptakan rohku, Engkau pun yang akan mematikannya. Kalau malam ini ya Allah Engkau berkehendak aku masih hidup besok pagi, jagalah rohku ini. Namun kalau malam ini ya Allah Engkau berkehendak aku mati, faghfirlah, ampunkanlah rohku itu. Ya Allah, dengan tidur ini aku mohon kesehatan. Masya Allah, itu doa yang sangat baik. Ini karena nanti direkam, sudah terekam itu ya. Nah, nanti minta rekamannya atau lihat channelnya nanti supaya hafal. Saya ulangi lagi ya. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaitaha fa in ahyaitaha fahfazha wa in tawaffaitaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Itu doa yang dibaca sebelum tidur. Saya sudah tadi membaca Al-Fatihah, membaca Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas, baca lain. Penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai mati malam itu, Allah sudah ampunkan dosa kita. Hafal nggak? Nah, cari. Nanti apa channelnya nih? Beritahu jamaah nih. Hah? Apa? Ikhlas Hati Channel. Nah, nanti buka di YouTube Ikhlas Hati Channel, kodenya Masjid Ar-Rahman ya, Baitur Rahman ya. Ikhlas Hati Channel. Nanti biar hafal doanya ya. Buka di YouTube Ikhlas Hati Channel. Baru al-isti'adzah. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Boleh enggak membaca auzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Fatihah? Nanti kalau ketemu imam yang begini, jangan langsung dibilang aliran apa lagi ini. Enggak, memang Al-Qur'an mengatakan apabila dibacakan Quran maka mulailah dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. An-Nahl 9899. Wa qad ruwiya anna Jibril alaihissalam awwala ma nazala bil Qur'an ala Rasulillah amaruhu bil isti'azah. Dan diriwayatkan bahwa Jibril pertama kali menurunkan Al-Qur'an adalah perintah untuk isti'azah. Wa qala ba'duhum kanat wajibatun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam duna ummatihi. Dan ada yang juga meriwayatkan membaca auzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Al-Fatihah wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak diwajibkan bagi umatnya. Wa hukiya an Malik annahu la yata'awwadu fil maktubah wa yata'awwazu li qiyami syahri Ramadan. Dan dihikayatkan dari Imam Malik bahwasanya dia tidak membaca auzubillah dalam sholat yang wajib, namun dia membaca auzubillah sebelum Al-Fatihah pada saat sholat malam di bulan Ramadan. Fi awwali lailatin minhu, pada awal malam yang pertama di bulan Ramadan. Wa qala Syafi'i fil Imla, dan menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Imla, ya jaharu bit ta'awuz wa in asarra fala yadurru. Kata Imam Syafi'i, disunnahkan menjaharkan kalimat auzubillahi minasyaitonirrajim, namun kalaupun disirkan hanya dalam hati maka juga tidak masalah. Wa qala fil ummi, dan kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, bitahyiri, boleh memilih, li'annahu asarra Ibnu Umar wa jahara Abu Hurairah, karena Ibnu Umar mensirkan bacaan auzubillahnya sementara Abu Hurairah menjaharkannya. Kesimpulannya, semua ulama sepakat tetap sunnah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Fatihah. Cuma jarang, karena jarang makanya agak ganjil. Ini maksudnya karena kita udah belajar, besok-besok ada imam di sini yang membaca auzubillah secara jahar, jangan kita katakan aliran aneh, ada dalilnya. Bahkan menurut Imam Syafi'i sebaiknya jahar.
Bahkan kata sebahagian ulama, Nabi mewajibkan dirinya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, karena inilah kalimat yang sebetulnya paling ditakuti setan, tapi jarang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada setan yang terkutuk. Dalilnya adalah An-Nahl 9899. Demikian kajian kita subuh ini. Sebelum berdoa, ada yang bertanya, dipersilakan. Terus karena menjelang Ramadan, saya mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan, walaupun baru 2 kali di sini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, sikap yang kurang pas. Oleh karena itu saya mohon maaf lahir dan batin. Dimaafkan jemaah? Dimaafkan ibu-ibu? Kalau enggak dimaafkan keterlaluan sementara ATM semalam aja, minta maaf sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.